We flexing, baby, we can stand the test of time, and you ain't even gotta second guess that. You mean the world to me. I travel around the globe, but I know that you the only girl for me, and I gotta let you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lestari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi semester 3 Universitas Mancasakti. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang produk life cycle, riset pemasaran, dan ruang lingkup pemasaran. Kita masuk kepada produk life cycle. Produk life cycle dikenal juga dengan siklus hidup produk atau daur hidup produk, adalah suatu konsep yang menggambarkan serangkaian perjalanan atau tahap-tahap yang dilalui suatu produk, mulai dari tahapan pengembangan, pengenalan sampai produk tersebut mengalami penurunan hingga akhirnya keluar dari pasar. Konsep produk life cycle pertama kali dikenalkan oleh Leavitt pada tahun 1965 dalam artikelnya yang berjudul Exploit the Product Life Cycle. Siklus hidup produk yang dikelola dengan baik akan membantu pemasar lebih mampu mempertahankan produk yang menguntungkan dan menghentikan produk-produk yang tidak menguntungkan. Produk life cycle merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Siklus hidup produk yang dikelola dengan baik akan membantu manajer dalam memastikan bahwa pengenalan, perubahan, dan penghentian produk dilakukan dengan cara yang tepat. Menurut Tiptono 1998, produk life cycle adalah suatu grafik yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik lagi ke pasar. Tahapan produk life cycle. Menurut Asuri 2004, siklus daur hidup produk terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan pengenalan, introduction, tahap pengembangan, growth, tahap pematangan, maturity, dan tahap penurunan, decline. Ada juga yang menggolongkannya menjadi introduction, growth, maturity, decline, dan termination. Selain itu, ada menyatakan bahwa tahap-tahap PLC terdiri dari introduction, pioneering, rapid growth, market acceptance, slow growth, turbulency, maturity, saturation, dan decline. Pendapat lain ada yang membaginya ke dalam tahap introduction, growth, maturity, saturation, dan decline. Menurut Tiptono 1998, tahapan siklus daur hidup produk atau produk life cycle adalah sebagai berikut. Tahap pengenalan atau introduction. Tahap pengenalan adalah suatu periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu diperkenalkan di pasar. Ciri-ciri umum tahapan ini adalah penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat karena tingginya market resistance, persaingan yang masih relatif kecil, tingkat kegagalan relatif tinggi, masih banyak dilakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangannya, biaya produk dan pemasaran sangat tinggi, barang yang dijual umumnya barang yang betul-betul baru, atau model atau bentuk baru dari suatu barang. Pada tahap ini, promosi yang dilakukan harus agresif dan menitik beratkan pada merek. Promosi ini ditujukan kepada pembeli potensial agar sadar akan ciri-ciri penggunaan dan kelebihan dari produk. Kesulitan yang mungkin terjadi pada tahap ini adalah hanya sedikit penjual yang memiliki daya dan kemampuan untuk meluncurkan produk baru. Harga awal produk juga tinggi. Kesulitan-kesulitan ini membuat banyak produk gagal pada tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Tahap pertumbuhan adalah suatu periode penerimaan pasar yang lebih cepat dan meningkatkan laba yang besar. Pada tahap ini, kurva penjualan dan kurva laba semakin meningkat. Meskipun begitu, tahap ini merupakan tahap kritis. Produk yang sudah dikenal ke pasar memancing pesaing untuk masuk ke pasar, sehingga persaingan semakin ketat.
Perusahaan yang ingin bertahan perlu memperkuat pasar dan mendorong terjadinya loyalitas merek. Cara yang umum dilakukan adalah memperluas dan meningkatkan distribusi. Tahapan pertumbuhan dibedakan menjadi dua kelompok. 1. Pertumbuhan cepat atau rapid growth. Tahapan ini melakukan beberapa bentuk strategi, antara lain meliputi penyempurnaan produk, sifat tertentu, dan pembuatan model baru, perkembangan segmen pasar baru. Yang kedua, pertumbuhan lambat atau slow growth. Pada tahap ini, penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan semakin menurun. Semakin besar difokuskan untuk memperkuat dan mempertahankan posisi pasar serta membangun kesetiaan konsumen dan penyalur. Yang ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan adalah suatu periode penurunan dalam pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan dan biasanya merupakan tahap terlama dalam produk life cycle. Pada tahap ini, kurva penjualan mencapai puncaknya dan mulai menurun. Tahap ini juga diartikan sebagai persaingan yang ketat karena banyaknya merek yang ada di pasar. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase. 1. Growth maturity, yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Kedua, stable maturity, yaitu penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Yang ketiga, declining maturity, yaitu penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Yang terakhir, tahap penurunan atau decline. Tahap penurunan adalah suatu periode saat penjualan menunjukkan arah yang menurun dan laba yang menipis. Pada tahap ini, penjualan perusahaan semakin bergerak ke arah penurunan. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh perubahan selera pasar, adanya produk substitusi, dan perubahan teknologi. Keadaan ini membuat terjadinya persaingan harga, kelebihan kapasitas, dan laba perusahaan yang menghilang. Produk yang memasuki tahap ini bukan berarti sudah menguntungkan lagi. Produk ini tetap dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan karena dapat memanfaatkan sisa-sisa konsumen yang sudah ditinggalkan pesaing. Pada tahap ini, produk hanya akan memenuhi kebutuhan pasar inti sehingga konsumen cenderung spesialis. Pada tahap penurunan, ada beberapa alternatif yang harus dilakukan, yaitu menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi pesaing yang baik. 2. Mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. 3. Mencari pasar baru. 4. Tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. 5. Mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan, tetapi menambah investasi untuk kelompok kecil konsumen yang masih setia dan menguntungkan. Karakteristik tahapan produk life cycle. Menurut Kotler 2007, pada setiap tahap dalam daur hidup produk memiliki karakteristik tersendiri, yaitu pada tahap perkenalan, penjualan rendah, biaya per pelanggan yang tinggi, laba negatif, pelanggan inovator, dan pesaing sedikit. Yang kedua, pada tahap pertumbuhan penjualan meningkat dengan cepat, biaya rata-rata per pelanggan, laba meningkat, pelanggan pemakai awal, dan pesaing jumlahnya bertambah. Yang ketiga, pada tahap kedewasaan, berada di puncak penjualan, biaya per pelanggan yang rendah, laba tinggi, pelanggan mayoritas tengah, dan jumlah pesaing stabil mulai menurun. Yang terakhir, pada tahap penurunan terjadi penurunan penjualan, biaya per pelanggan rendah, laba menurun, pelanggan pemakai terlambat, dan pesaing jumlahnya menurun. Pada setiap tahap tersebut, terdapat peluang dan masalah yang berbeda-beda dalam kaitannya dengan strategi pemasaran dan potensi laba.
Dengan mengenali tahap di mana suatu produk sedang berada atau akan dituju, pihak manajemen dapat merumuskan rencana dan strategi pemasaran yang tepat. Masuk kepada strategi pemasaran setiap tahapan produk life cycle. Konsep siklus daur hidup produk dapat digunakan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat digunakan dalam setiap tahapan siklus daur hidup produk sebagai berikut. Kepada riset pemasaran. Riset pemasaran adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan lebih memahami target pasar perusahaan. Riset pasar juga merupakan proses menentukan kelayakan layanan atau produk baru melalui riset yang dilakukan langsung dengan pelanggan potensial. Menurut Philip Kotler, riset pemasaran adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua ada Robi Susatyo. Menurut Robi Susatyo, riset pemasaran adalah suatu pengidentifikasian yang lebih objektif dan sistematis yang akan dilanjutkan dengan pengumpulan. Tujuan dari riset pemasaran sendiri itu untuk melihat pasar yang terkait dengan barang atau jasa tertentu, untuk memastikan bagaimana audiens akan menerimanya. Hal ini dapat mencakup pengumpulan informasi untuk tujuan segmentasi pasar dan diferensiasi produk, yang dapat digunakan untuk menyesuaikan upaya periklanan atau menentukan fitur mana yang dipandang sebagai prioritas konsumen. Fungsi dan objek riset pemasaran. 1. Fungsi deskriptif adalah fungsi dikumpulan dan disajikan pernyataan mengenai fakta. Kedua, fungsi diagnostik adalah pembahasan mengenai data atau tindakan. Ketiga, fungsi prediktif adalah spesifikasi mengenai bagaimana memakai riset deskriptif dan diagnostik untuk memprediksi hasil keputusan pemasaran yang terencana. Objek dari pemasaran terdiri dari produk. Produk masuk dalam hal yang paling penting dalam pemasaran. Apabila tidak ada produk atau jasa, maka tidak ada yang dipasarkan. Yang kedua, harga. Tujuan riset harga sudah pasti untuk melihat kesesuaian antara harga dan produk yang dihasilkan. Yang tiga, promosi. Riset promosi dijalankan untuk mengukur tingkat berhasilnya suatu promosi terhadap pemasaran produk. Yang keempat, distribusi. Riset distribusi dijalankan untuk melihat apakah perjalanan distribusi berjalan dengan baik atau tidak. Masuk kepada metode riset pemasaran. Ada banyak cara yang berbeda untuk melakukan riset pasar dan mengumpulkan data pelanggan. Tapi Anda tidak perlu membatasi diri Anda hanya pada suatu metode riset. 4 jenis teknik riset pasar yang umum meliputi survei, wawancara, kelompok fokus, dan observasi pelanggan. Adapun yang dimaksud dengan survei yang paling umum digunakan, survei menanyakan kepada pengguna serangkaian pertanyaan terbuka atau tertutup yang dapat dikirim sebagai kuesioner di layar atau melalui email. Wawancara yang paling berwawasan. Wawancara adalah percakapan 1 lawan 1 dengan anggota pasar sasaran Anda. Tidak ada yang bisa mengalahkan wawancara tatap muka untuk menyelam lebih dalam dan membaca isyarat nonverbal. Tapi jika pertemuan tatap muka tidak memungkinkan, konferensi video adalah pilihan kedua yang solid. Fokus group paling berbahaya. Grup fokus menyatukan sekelompok orang yang dipilih dengan cermat yang sesuai dengan target pasar perusahaan. Moderator terlatih memimpin percakapan seputar produk, pengalaman pengguna, dan atau pesan pemasaran untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Keempat, pengamatan. Selama sesi
observasi pelanggan, seseorang dalam perusahaan membuat catatan saat mereka melihat pengguna yang ideal terlibat dengan produk mereka atau produk serupa dari pesaing. Pengamatan atau fly on the wall adalah alternatif yang bagus untuk kelompok fokus. Ini tidak hanya lebih murah, tetapi Anda akan melihat orang-orang berinteraksi dengan produk Anda secara alami tanpa saling memengaruhi. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan riset pemasaran? 4 langkah berikut akan memberi Anda pemahaman yang kuat tentang siapa pengguna Anda dan apa yang mereka inginkan dari perusahaan seperti perusahaan Anda. 1. Buat persona pengguna yang sederhana. Persona pengguna adalah karakter semi-fiksi berdasarkan data psikografis dan demografis dari orang-orang yang menggunakan situs web atau produk yang serupa dengan milik Anda. Kedua, melakukan penelitian atau observasi. Penelitian observasional melibatkan pembuatan catatan sambil mengamati seseorang menggunakan produk Anda atau produk serupa. Pengamatan terbuka versus terselubung. Pengamatan terang-terangan melibatkan menanyakan kepada pelanggan apakah mereka mengizinkan Anda melihat mereka menggunakan produk Anda. Pengamatan terselubung berarti mempelajari pengguna di alam liar tanpa sepengetahuan mereka. Yang ketiga, lakukan wawancara individu. Yang keempat, menganalisis data atau tanpa tenggelam di dalamnya. Ruang lingkup pemasaran. Pemasaran menurut para ahli, ruang lingkupnya terbatas pada bidang bisnis saja. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas pemasaran tidak lagi sekadar berulang lingkup di bidang bisnis saja, tetapi jangkauannya telah melebar ke berbagai dimensi yang lain. Dewasa ini, pemasaran tidak lagi digunakan oleh korporat bisnis saja, tetapi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan atau departemen-departemen pemerintahan juga menggunakannya. Jadi, pemasaran tidak terbatas dalam dunia bisnis saja, tetapi mempunyai makna kemasyarakatan yang luas. Sebenarnya, para pelaku pemasaran melakukan usaha pemasaran dari 10 jenis wujud, yaitu 1. Organisasi, 2. Pasar, 3. Produk, 4. Saluran distribusi, 5. Penentuan harga, 6. Promosi dan periklanan. Komponen sistem informasi pemasaran juga termasuk ke dalam ruang lingkup pemasaran ini. Komponen dari sistem informasi itu sendiri bisa menjadi seperti media komunikasi untuk berkomunikasi dalam menyalurkan informasi yang ada. Bagian dari ruang lingkup pemasaran ini untuk membagi setiap kegiatan pemasaran dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ilmu marketing. Dengan adanya ruang lingkup pemasaran, itu sendiri bisa saja untuk terus mengembangkan perusahaan dalam memberikan pelayanannya dan juga dalam meningkatkan penjualannya. Ruang lingkup pemasaran itu sendiri mampu mengetahui perkembangan suatu produk dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Karena kegiatan pemasaran ini membuat perusahaan terus berinovasi untuk mengembangkan produknya yang sesuai dengan selera masyarakat. Dalam ruang lingkup pemasaran, terdapat manajemen yang mampu untuk membantu mengelola setiap informasi untuk diolah menjadi data, informasi terbaru yang menjadi acuan dalam meningkatkan perusahaannya melalui info bisnis yang diperoleh. Ruang lingkup pemasaran ini tentu lebih banyak mengelola setiap kegiatan pemasaran, seperti distribusi dan penjualan. Untuk itu, distribusi dan penjualan termasuk dalam ruang lingkup yang sama, yaitu pemasaran. Manajemen pelayanan dalam ilmu marketing juga termasuk dalam ruang lingkup pemasaran, karena pelayanan merupakan hal yang wajib dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Pelayanan yang baik tentu membuat konsumen akan menjadi konsumen tetap dan membuat kompetitor sulit mendapatkan konsumen.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time. Roses at your